Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya? Luar biasa. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita bersyukur kita memasuki minggu terakhir di bulan Januari. Hari lepas hari terasa begitu cepat. Masih ada suasana tahun baru? Amin. Oke, kita masih merasakan suasana tahun baru ya. Dan hari ini kita akan mengakhiri penjelasan tema kita di tahun ini adalah tentang Encounter Jesus, dan kita akan mengakhiri penjelasan tema ini, dan saya memberikan tema kepada kita adalah Come and See, atau di dalam terjemahan di dalam Alkitab dalam bahasa Indonesianya itu marilah dan lihatlah. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tentu dari awal minggu kemarin kita sudah belajar. Minggu kemarin Musa Sadikin sudah menyampaikan tentang tema kita di tahun ini, Encounter Jesus. Bagaimana kita mengalami perjumpaan dengan Yesus. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu, kita semua pasti pernah mengalami yang namanya perjumpaan. Benar ya? Setiap hari kita akan bertemu dengan banyak orang. Entah itu di rumah, di sekolah, bagi yang masih sekolah, di tempat pekerjaan, di jalan, bahkan di dalam gereja. Kita bertemu dengan banyak orang. Coba lihat kiri kanan Bapak Ibu. Apakah masih orang yang sama? Oke, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tentu setiap perjumpaan itu ada dampaknya, ada maknanya. Di satu sisi ketika kita berjumpa dengan seseorang, ada perjumpaan yang berkesan. Perjumpaan yang berkesan di hati kita. Perjumpaan yang berkesan ini adalah perjumpaan yang membuat kita ingin bertemu lagi. Membuat kita ingin dekat lagi. Atau perjumpaan ketika kita berjumpa dengan seseorang, ya seseorang itu mengubah hidup kita. Cara kita berpikir, cara kita bertindak, cara kita ngambil keputusan, mempengaruhi kehidupan kita. Atau ketika kita berjumpa dengan seseorang, seseorang yang awalnya kita nggak kenal, tapi ketika kita mengalami perjumpaan dengan dia, dia menjadi rekan, menjadi teman, dalam pekerjaan maupun di dalam pelayanan. Di satu sisi, ada perjumpaan yang hanya sekedar lewat saja. Sekedar say hello. Kita berjumpa, bertemu, sapa, salam, udah selesai. Gak mau ketemu lagi. Atau kita mengalami perjumpaan hanya sekedar basa-basi. Atau hanya sebatas rutinitas saja. Seperti dalam pekerjaan. Kita bertemu dengan rekan-rekan kerja. Tapi hanya sebatas rutinitas. Oh, dia teman rekan kerja saya. Oh, dia teman sekolah saya. Hanya sebatas rutinitas. Tentu Bapak Ibu setiap perjumpaan itu mengalami dampak yang kita rasakan setiap hari. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, setiap kita pasti pernah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Amin. Setiap kita yang ada di tempat ini pasti pernah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Entah itu lewat ibadah, lewat pelayanan, atau ketika Bapak Ibu dengar khotbah, kesaksian, atau ketika scroll media sosial, kita pasti akan mengalami Yesus secara pribadi. Tapi pertanyaan hari ini Bapak Ibu, saya tidak bertanya kepada Bapak Ibu, bagaimana pertama kali Bapak Ibu berjumpa dengan Yesus, mengalami Yesus, tidak. Kita sudah mengalami Yesus, tapi pertanyaan saya hari ini adalah, bagaimana perjumpaan kita dengan Yesus selama ini? Apakah Bapak Ibu masih merasakan perjumpaan itu? Atau Bapak Ibu merasakannya pas pertama kali Bapak Ibu mengalami Yesus? Atau sampai hari ini kita masih mengalami Yesus? Seperti dua perjumpaan ini. Apakah perjumpaan kita dengan Yesus itu masih berkesan di hati kita? Perjumpaan dengan Yesus itu masih berkesan di hati Bapak Ibu enggak? Sampai hari ini. Atau sebaliknya, perjumpaan itu sudah menjadi perlahan-lahan menjadi sebuah rutinitas. Oh, saya datang ke gereja, ya saya orang Kristen. Saya berdoa, oh ya saya orang Kristen. Lalu hidup kita berjalan seperti biasa. Bapak Ibu, pertanyaan ini mengajak kita kembali merenungkan sejauh mana kita mengalami perjumpaan dengan Yesus. Sejauh mana kita merasakan Yesus di dalam hidup kita. Nah, hari ini Bapak Ibu kita akan melihat satu perjumpaan di dalam Alkitab. Ini adalah perjumpaan yang sederhana, tetapi membawa dampak yang luar biasa Bapak Ibu. Mari kita baca dan buka di dalam Yohanes pasal 3 ayat 35, pasal 1 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-42. Saya akan membaca ayat 35 Bapak Ibu ayat seterusnya dan ayat 42 kita akan baca bersama-sama. Ayat 35 berkata demikian, pada keesokan harinya Yesus berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya.
Kemudian murid itu mendengar apa yang dikatakannya, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus, bersama. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika kita membaca banyak kisah di dalam Alkitab tentang perjumpaan dengan Yesus. Kalau minggu kemarin itu perjumpaan seorang yang, ada yang masih ingat? Seorang yang sakit, dia mengalami perjumpaan dengan Yesus karena dia mendapatkan kesembuhan. Kalau kita baca di dalam kitab Injil Bapak Ibu, itu banyak sekali kisah-kisah di dalam Alkitab bagaimana mereka mengalami Yesus. Mereka mengalami Yesus ketika Yesus mengadakan mukjizat. Mereka mengalami Yesus ketika terjadi penyembuhan, pemulihan. Ketika Yesus khotbah, mereka mengalami Yesus. Tetapi hari ini Bapak Ibu, kita melihat kisah di dalam firman Tuhan ini bahwa perjumpaan dengan Yesus itu perjumpaan yang sederhana. Kenapa Bapak Ibu? Karena di dalam kisah ini tidak ada mukjizat, tidak ada pemulihan, tidak ada khotbah, tidak ada kesembuhan. Kalau kita baca ayat ini, tidak ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Tetapi bagaimana mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus? Nah, kisah ini Bapak Ibu terjadi di awal pelayanan Yesus. Dan pada waktu itu Yesus belum cukup terkenal. Jadi seseorang yang terkenal pada waktu itu dikenal oleh banyak orang, diikuti oleh banyak orang adalah Yohanes Pembaptis. Jadi sebelum Yesus itu ada Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis ini banyak murid-murid yang mengikuti dia karena dia adalah seorang nabi yang sangat dihormati Bapak Ibu. Lalu suatu hari ketika Yesus datang, Yohanes bersama dua muridnya itu melihat Yesus. Mereka melihat Yesus. Mereka tidak berinteraksi dengan Yesus, tapi mereka melihat Yesus. Lalu apa yang dilakukan oleh Yohanes? Yohanes berkata di dalam ayat 36, dia berkata demikian, lihatlah anak domba Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika Yohanes melihat Yesus, dia berkata, ini dia Mesias yang dijanjikan Allah. Ini dia Mesias yang datang untuk menyelamatkan manusia. Yohanes hanya berkata demikian. Lalu ketika dua murid mendengar kesaksian dari Yohanes, apa yang terjadi Bapak Ibu? Di dalam ayat 37 di situ dikatakan, kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu pergi mengikut Yesus. Jadi Bapak Ibu, poin penting dua murid mengalami perjumpaan dengan Yesus itu bukan karena mukjizat, tapi karena mereka melihat, karena mereka mendengar kesaksian dari Yohanes tentang Yesus. Lalu pertanyaannya adalah siapa dua murid ini? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dua murid ini adalah orang yang sudah punya pengetahuan tentang Yesus ya. Namanya juga murid. Yohanes Pembaptis itu ya orang yang dinubuatkan untuk menebarkan jalan kepada Tuhan. Lalu mereka mengikut Yohanes. Tentu mereka mendapatkan pengajaran rohani dari Yohanes. Jadi setiap hari Bapak Ibu mereka udah terbiasa dengar firman, terbiasa dengar doa, terbiasa dengar kesaksian tentang Yesus. Sama seperti kita. Kita udah terbiasa dengar firman ya. Bertahun-tahun Bapak Ibu udah dengar firman, udah dengar khotbah, udah dengar kesaksian tentang Yesus. Bahkan kita nggak perlu lagi cari beberapa orang, tapi kita dapat mengakses tentang Yesus. Kita udah dapat informasi tentang Yesus. Demikian juga dengan dua murid ini. Mereka punya pengetahuan tentang Yesus, tetapi yang kurang apa Bapak Ibu? Mereka belum mengalami perjumpaan secara pribadi. Mereka punya pengetahuan, tapi mereka belum mengalami Tuhan secara pribadi di dalam hidup mereka. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Oleh karena itu di dalam ayat 37, yang mereka lakukan adalah ketika mereka mendengar tentang Yesus, mereka mengikut dia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dua murid ini menyadari bahwa ternyata baca Alkitab, baca Taurat, dengar khotbah Yohanes itu enggak cukup untuk kenal Tuhan.
Gak cukup untuk mengalami Tuhan. Mereka sadar bahwa pengetahuan itu tidak cukup untuk dekat dengan Tuhan. Lalu apa yang mereka lakukan Bapak Ibu? Ketika mereka tahu bahwa pengetahuan itu gak cukup, mereka mengikut Dia. Jadi dua murid ini mengikut Yesus itu bukan karena paksaan dari Yohanes. Bukan karena mereka ingin menggali informasi yang banyak tentang Yesus. Tetapi mereka ikut Yesus itu karena mereka ingin mengalami Yesus secara pribadi. Ada inisiatif sendiri, bukan karena paksaan. Dan inisiatif ini lahir dari apa Bapak Ibu? Dari hati yang rindu datang kepada Tuhan. Jadi poin utama, mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus itu bukan dimulai dari mukjizat, tetapi hati yang rindu mau datang untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Yesus itu tidak selalu menunggu sesuatu yang besar terjadi dulu. Mengalami perjumpaan dengan Yesus itu tidak harus menunggu saya punya masalah dulu, saya punya proses hidup dulu, baru saya mengalami Yesus. Atau zaman sekarang nih kita bisa ngerasain Yesus tuh melalui event KKR, kita dapat merasakan Yesus. Bukan hanya nunggu momen itu, tapi dari ayat ini Bapak Ibu, setiap hari kita dapat mengalami perjumpaan dengan Yesus ketika kita punya hati yang rindu datang kepadanya. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kedua murid ini, apa yang terjadi? Mereka mengikut Yesus. Lalu dilanjutkan di dalam ayat 38, di sini Yesus bertanya kepada mereka. Ketika mereka mengikut Yesus, Yesus berkata kepada mereka, apa yang kamu cari? Di dalam ayat 38 di situ dikatakan, apakah yang kamu cari? Nah ini pertanyaan Yesus. Ketika dia melihat dua murid ini datang, dia tanya, apa yang kamu cari? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebenarnya Yesus ini, pertanyaan ini bukan sekedar basa-basi Tuhan ya. Maksudnya itu Tuhan tidak bertanya, apa sih yang kamu cari dari aku? Tidak. Sebenarnya Tuhan udah tahu maksud dan tujuan mereka untuk ikut Dia. Tapi Tuhan mereka ingin sadar, kamu ikut aku tuh untuk apa? Kamu datang sama aku tuh untuk apa? Cuman sekedar butuhkah? Atau hanya sekedar gali informasi tentang aku, di mana aku tinggal, apa yang aku lakukan? Tapi Tuhan bilang, apa yang kamu cari? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau Tuhan bertanya kepada kita hari ini, apa yang kita cari di tempat ini? Ketika Bapak Ibu datang kepada Tuhan, apa yang Bapak Ibu cari? Berkatkah? Tuhan punya berkat. Mukjizatkah? Tuhan punya mukjizat. Kesembuhankah? Tuhan juga punya. Ketenangankah? Semuanya Tuhan punya. Semuanya enggak salah Bapak Ibu, kalau kita datang sama Tuhan minta itu semua. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajar kita, kita datang kepada Tuhan, itu bukan karena Tuhan ada apanya. Karena Tuhan ada berkat, ada mukjizat, ada kesembuhan, baru kita datang kepada Tuhan. Tapi kita datang kepada Tuhan dengan apa? Adanya. Karena kita rindu. Jadi Bapak Ibu datang ke tempat ini, datang beribadah setiap hari Minggu itu karena rindu. Bapak Ibu datang ke persekutuan itu karena rindu kepada Tuhan. Bapak Ibu datang ke persekutuan ibadah doa malam, doa pagi itu karena rindu kepada Tuhan. Bapak Ibu datang ke komunitas iCare itu karena rindu kepada Tuhan. Jadi semuanya dimulai dari kerinduan hati. Perjumpaan sejati dengan Yesus itu dimulai dari kerinduan hati. Jadi Bapak Ibu, ketika dua murid, apa yang terjadi ketika dua murid memiliki kerinduan untuk mengalami Yesus? Slide selanjutnya. Oke, maka ketika dia melihat bahwa dua murid ini mengalami kerinduan Bapak Ibu, yang terjadi adalah Yesus merespon mereka. Yesus merespon kerinduan hati mereka. Makanya di dalam ayat 39 bisa katakan di sini, ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Artinya apa Bapak Ibu? Yesus ketika tahu bahwa dua murid ini mengikut Dia, mereka punya kerinduan untuk mengalami Yesus. Maka yang Yesus lakukan adalah, Yesus datang bilang kepada mereka, come and see, marilah dan lihatlah apa yang akan terjadi ketika kamu mengalami aku. Lalu apa yang terjadi? Kedua murid ini, mereka mengikut Yesus, mereka merespon panggilan Yesus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema kita hari ini itu adalah sebuah undangan. Undangan untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Undangan ini diberikan bukan hanya kepada dua murid,
Tetapi hari ini undangan itu kembali diberikan kepada saya dan Bapak Ibu. Apakah kita masih merasakan mengalami Yesus secara pribadi di dalam hidup kita? Makanya Tuhan berkata, come and see. Mari datang kepadaku, agar kamu dapat melihat apa yang aku lakukan di dalam hidup kamu. Jadi ketika perjumpaan sederhana ini, dua murid bertemu dengan Yesus, yang terjadi adalah dua murid ini mengalami perubahan besar di dalam hidup mereka. Mereka mengalami dampak yang luar biasa. Dampaknya apa Bapak Ibu? Yang pertama adalah satu, ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus, maka yang terjadi adalah mereka tinggal bersama dengan Dia. Nah, poin pertama, perjumpaan sejati dengan Yesus itu berarti kita tinggal bersama dengan Dia. Bapak Ibu, ketika Yesus merespon kerinduan hati dengan mengundang mereka untuk datang dan melihat apa yang Yesus lakukan, makanya di ayat 39 kembali dikatakan, Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana Ia tinggal, dan hari itu mereka bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Apa maksud dari ayat ini Bapak Ibu? Di dalam ayat ini, di dalam ayat 38 sebelumnya, ketika Yesus bertanya apa yang kamu cari, maka yang murid-murid jawab adalah, Rabi, di mana engkau tinggal? Jadi mereka bertanya, Yesus di mana kamu tinggal? Nah, kata tinggal di dalam ayat ini Bapak Ibu, artinya menetap, tinggal dekat, melekat, atau hidup bersama. Jadi di dalam ayat ini kata tinggal itu tidak ditujukan kepada lokasi di mana Yesus berada. Kalau kita tanya kepada seseorang, di mana kamu tinggal? Maka orang itu akan memberikan alamat rumahnya, jalan yang kita lewati, rumahnya seperti apa, lokasinya di mana, dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka bertanya di mana tempat tinggalmu, Yesus tidak kasih alamat rumahnya. Tapi Yesus cuma bilang, come and see. Mari, kalau kamu mau lihat aku di mana aku tinggal, mari datang kepada aku. Lihat di mana aku tinggal. Nah, apa maksud dari perkataan Yesus Bapak Ibu ketika dia mengajak mereka untuk datang dan lihat? Artinya adalah bahwa ketika Yesus mengundang mereka, Yesus ingin mereka tinggal bersama dengan Dia. Yesus ingin mereka bukan hanya sekedar mencari informasi tentang Dia sebagai Mesias, tetapi Yesus mengajak mereka untuk hidup bersama dengan Dia. Yesus ingin mereka lebih dekat, lebih melekat, lebih hidup, lebih menetap, tetap stay bersama dengan Tuhan. Jadi inilah yang terjadi, yang dialami oleh dua murid ini. Ketika mereka punya kerinduan untuk mengalami Yesus, maka yang terjadi adalah mereka tinggal bersama dengan Yesus. Itu bukan hanya satu hari Bapak Ibu, tapi di sini dikatakan mulai dari hari itu mereka bersama-sama tinggal dengan Dia. Makanya jika Bapak Ibu baca di dalam Alkitab, tema dari pasal ini adalah murid-murid yang pertama. Salah satu dari dua murid ini bernama Andreas, yang nantinya akan menjadi murid Yesus. Yang dulunya dia murid Yohanes Pembaptis, tapi ketika dia tinggal bersama Yesus, dia menjadi murid Yesus. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, perjumpaan dengan Yesus itu membuat kita tetap tinggal bersama dengan Dia setiap hari. Perjumpaan dengan Yesus itu bukan hanya sebentar, bukan hanya ketika kita datang lalu pulang. Kita datang kepada Tuhan lalu kita tinggalkan Tuhan, tidak. Tetapi Tuhan minta kita untuk stay, untuk tinggal. Tinggal berarti kita hidup bersama dengan Dia, kita terhubung dengan Dia, kita melekat dengan Dia. Itu artinya Tuhan ingin kita ada relasi, ada hubungan. Sama seperti Bapak Ibu, dalam hubungan kita dengan keluarga. Kita harus punya hubungan yang baik dengan sesama, kita harus punya hubungan yang baik. Nggak ada hubungan yang tidak baik, yang terputus. Tuhan juga ingin kita harus jalin hubungan yang baik. Saya juga demikian Bapak Ibu, Januari kemarin saya pulang ke rumah, ke Medan. Ya, selama ini kurang lebih 1 tahun saya belum pulang ke rumah. Jadi selama ini kami bangun hubungan dengan apa? Dengan video call, chatan, dan lain sebagainya. Tapi ketika saya punya kerinduan, nanti Januari 2026 saya ingin kembali ke rumah. Hubungan itu tetap ada Bapak Ibu. Hubungan itu terasa ketika kita bertemu. Demikian juga dengan Yesus. Tuhan ingin kita menjalin hubungan itu bukan hanya dengan jarak jauh, bukan hanya lewat aktivitas rohani, tapi Tuhan ingin kita tinggal. Tuhan ingin kita dekat kepada Dia, supaya hubungan itu tetap erat. Inilah yang Yesus rindukan kepada kita Bapak Ibu.
mengalami perjumpaan dengan Yesus itu bukan hanya di momen tertentu. Mengalami perjumpaan dengan Yesus itu bukan hanya di dalam gereja, di ibadah kebaktian umum, di persekutuan, di iCare, atau dimanapun. Tetapi mengalami perjumpaan dengan Yesus itu dalam keadaan apapun, kapanpun, dan dimanapun kita dapat mengalami Yesus setiap hari. Makanya tema kita tahun kemarin, Everyday Jesus. Jujur Bapak Ibu belum move on dengan tema itu. Everyday Jesus, tapi hari ini tema itu masih berlanjut. Everyday Jesus, setiap hari bersama Yesus, setiap hari mengalami Yesus. Everyday Jesus, encounter Jesus. Jadi jangan hilangkan setiap hari itu. Ketika kita setiap hari tinggal bersama dengan Tuhan, maka setiap hari juga kita akan mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Amin. Nah, tentunya Bapak Ibu syaratnya adalah mulai dari hati yang rindu. Ketika kita mau mengalami Yesus, mulai dari hati yang rindu datang kepada Dia. Lalu yang kedua Bapak Ibu, ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus, maka mereka tinggal dan yang terjadi adalah mereka mengalami perubahan hidup. Yang kedua, mereka mengalami perubahan hidup atau transformasi. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di dalam ayat ini salah satu dari murid Yesus itu bernama Andreas. Ini Andreas yang dimaksud adalah Andreas yang akan menjadi salah satu 12 murid Yesus. Nah Andreas, Bapak Ibu setelah ia tinggal bersama Yesus, apa yang ia lakukan? Di dalam ayat 41 dan 42 di situ dikatakan, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Lalu ia membawanya kepada Yesus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang Andreas lakukan ketika ia hidup bersama dengan Tuhan, ia mengalami perubahan hidup. Yang ia lakukan adalah ia mencari saudaranya dan membawa saudaranya kepada Yesus. Yaitu Simon Petrus yang nantinya juga akan menjadi murid Yesus. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Andreas ketika dia tinggal bersama Yesus, dia menemukan makna hidupnya. Hatinya diubahkan. Yang dulunya hanya sekedar ingin tahu tentang Yesus untuk dirinya sendiri. Dia ingin supaya imannya bertumbuh untuk dirinya sendiri. Tapi ketika dia mengalami Yesus, itu bukan untuk dirinya sendiri lagi. Tuhan tidak disimpan untuk dirinya sendiri. Tapi dia ingin membawa hidupnya menjadi dampak bagi orang lain. Yang dulunya mencari dan menemukan Yesus, sekarang ketika ia tinggal bersama Yesus, ia membawa orang kepada Yesus. Yang dulunya ia hanya mendengar dan menerima Injil, tapi ketika dia stay di dalam Tuhan, ia membagikan Injil itu. Ini adalah transformasi yang dialami oleh Andreas dan murid-murid lainnya. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu, iman itu tidak hanya menjadi pengetahuan saja. Tetapi iman itu adalah pengalaman hidup yang mengubahkan kita. Bapak Ibu ada di tempat ini, saya yakin dan percaya setiap kita pasti pernah mengalami hal yang sama seperti Andreas. Oleh karena itu, mari kita terus mengalami perjumpaan dengan Yesus yang membawa kita dalam perubahan hidup yang sejati. Kita akan terus mengalami transformasi. Transformasi itu Bapak Ibu tidak hanya terjadi 1-2 kali. Ketika kita ada di tempat ini, kita mengalami perubahan hidup. Tidak. Tapi setiap hari kita harus mengalami transformasi itu. Ya dengan cara kita harus tinggal di dalam Tuhan. Transformasi hidup itu menjadikan kita semakin serupa dengan Tuhan setiap hari. Jadi kalau cara kita berpikir, cara kita bertindak, cara kita ngambil keputusan, itu harus serupa dengan Kristus. Kita harus mengalami perubahan hidup itu setiap hari. Lalu transformasi itu membuat kita menyadari bahwa setiap kita ini dipanggil untuk apa? Dipanggil untuk melayani, dipanggil untuk bersaksi, dan dipanggil untuk membawa setiap orang mengenal Yesus sebagai Mesias. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sama seperti Andreas, kita juga merindukan hal yang sama. Kita ingin hidup kita diubahkan oleh Tuhan setiap hari, agar hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Andreas membawa saudaranya, mungkin hari ini Tuhan juga percayakan kita membawa keluarga yang belum percaya kepada Tuhan, membawa rekan kerja kita yang belum percaya kepada Tuhan, atau membawa orang-orang yang ada di sekitar kita untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi jangan simpan Yesus untuk diri kita, tapi beritakan Yesus itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Terakhir Bapak Ibu, pertanyaan yang menjadi perenungan bagi kita adalah, bagaimana perjumpaan kita dengan Yesus hari ini? Masihkah kita merasakan Yesus hari ini?
Bapak Ibu, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya juga bingung, ini saya mau bawa tema apa ya? Karena Musa sudah sampaikan encounter Jesus. Jadi saya juga bertanya dalam hati saya, masihkah kamu merasakan Yesus di dalam pelayanan kamu? Masihkah kamu merasakan Yesus di dalam panggilan kamu sebagai hamba Tuhan? Atau kamu melakukannya sebagai rutinitas biasa saja, kewajiban saja, profesi saja? Hari ini Tuhan juga mengajak kita merenungkan ini Bapak Ibu. Masihkah Bapak Ibu mengalami perjumpaan dengan Yesus hari ini? Apakah perjumpaan itu membuat kita tetap tinggal di dalam Dia? Apakah perjumpaan itu membuat kita mengalami perubahan hati dan arah hidup setiap hari? Jadi Bapak Ibu, yang terakhir, slide selanjutnya. Perjumpaan sejati dengan Yesus bukan hanya tahu siapa Dia, tetapi datang, tinggal di dalam Dia, dan melihat perubahan hidup yang nyata sehingga iman menjadi pengalaman hidup, bukan hanya sebatas pengetahuan saja. Jadi hari ini Yesus kembali mengundang saya dan Bapak Ibu untuk come and see di dalam Tuhan, untuk kembali merasakan, membangkitkan semangat untuk datang rindu kepada Tuhan. Seperti pujian kita tadi, mengikut dan mengiring Yesus itu bukan hanya sekedar kesukaan bagi kita, tetapi mengikut mengiring Yesus itu juga menjadi kerinduan bagi kita untuk mengalami Yesus setiap hari.